Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Faqala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati alumih wa bikum fadarin amin. Qala radhiyallahu anhu wala tatimmu illa bi ta'ati khatamir rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah sempurna taat kepada Allah illa bi ta'ati khatamir rasulihi, kecuali dengan mentaati penutup para rasulnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan suatu hal yang tertinggi. Siapapun orangnya yang taat kepada Allah akan mulia dia. Tapi ketaatan kepada Allah itu tidak bisa sempurna illa bi ta'ati khatami rasulih Muhammad, kecuali dengan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi wasithah, wasilah, penghubung antara kita dengan Allah Ta'ala. Nah, ini ketaatan kepada Allah, baik taat di dalam iman, di dalam i'tiqad, di dalam ucapan, di dalam amalan, baik zahir maupun batin, bertergantungan dengan ketaatan dan kepatuhan dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sendirinya orang yang taat kepada Rasul itu secara otomatis dia taat kepada Allah gitu. Orang yang patuh kepada Rasul itu secara otomatis sampai dia kepada Allah. Kalau kita pernah mendengar satu perbuatan Nabi Muhammad, misalnya saat masuk ke dalam rumah memberi salam, itu namanya apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dan perbuatan itu menjadi dawam kita lakukan. Maka dengan perbuatan itu seorang manusia akan sampai kepada Allah Ta'ala. Ataupun kita pernah mendengar tentang akhlak Nabi Muhammad. Akhlaknya itu kita jadikan akhlak kita. Maka saudara, itu hakikatnya kita tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Yusuf Nabhani, di akhir zaman nanti itu zaman beliau tidak ada mursyid. Kalau kelak nanti tidak ada mursyid. Mursyid itu saudara, guru yang menghantarkan ruhaniyah kita kepada Allah. Guru yang menghantarkan imaniyah kita kepada akhirat.
guru yang mendidik dan membimbing kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nanti nggak ada gitu kata beliau. Kenapa? Sebab itu guru harus sudah sampai lebih dahulu kepada Allah, baru dia bisa ngajak orang ke Allah. Dia harus menjadi ahli taat dulu kepada Allah, baru dia bisa mendidik orang untuk menjadi taat. Dia harus mendapatkan kemakrifatan kepada Allah, baru orang akan dihantarkan untuk ma'rifatullah. Bukan hanya katanya, tapi memang dia pelaku dan mengalaminya. Nanti nggak ada tuh. Kata Syekh Yusuf di dalam Abdulus Salawat, di dalam kitab ya Abdulus Salawat ala Sayyidi Sadat. Nanti yang menggantikan guru yang sudah tiada itu adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat itu, saudara, bisa menggantikan guru mursyid yang tidak ada untuk menghantarkan manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan salawatnya, tetapi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi yang membimbing langsung. Kenapa? Sebab al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Para nabi itu hidup di dalam kuburnya. La ta'kulu ajsadahumul ardu. Bumi tidak memakan tubuh mereka. Bumi nggak berani nyentuh, jadi hidup. Mafhum dari kata ahya'un fi kuburihim, ulama katakan fahum yatasarrafuna tasarrufal ahya'i. Mereka itu beraktivitas seperti orang yang hidup gitu. Imam Muhammad Dasuki bilang bahwa kehidupan para anbiya di dalam kuburnya berpindah dari alam jasad kepada alamul malaikah. Jadi mereka itu pindah ke alam malaikat, di mana kita tidak melihat, mereka melihat. Kalau sudah berpindah ke alam malaikat, fahum yatashakkaluna bi ashkali mukhtalifah. Mereka mampu mewujudkan diri dengan bentuk yang berbeda-beda. Banyak ulama-ulama yang ketemu Nabi Khidir. Ada yang rupanya seperti tukang minta-minta gitu. Ada yang rupanya seperti Pak Haji, ada yang rupanya seperti orang tua, ada yang rupanya seperti anak muda. Kok bisa begitu? Itu namanya yatashakkalun bi ashkali mukhtalifah. Begitulah para anbiya. Dan begitu pula lah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.